Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Salam hangat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Hari ini edisi aktivitasnya kita khususkan ke uji lab ya kawan. Uji lab yang kami maksud di sini ialah salah satunya pembuktian untuk pembuahan kelengkeng ya kawan, yakni yang sering kita kenal dengan pembusteran atau pemicu cikal bakal bunga buah ya kawan. Salah satunya dengan pupuk khusus yang sering kawan kenal dengan nama produk booster kelengkeng. Patut dicatat bahan yang kami pakai, kalaunya dilihat dari rumus kimianya ya kawannya, bisa disebut dengan sebutan bekennya KClO3 ya kawan, atau kalium klorat, atau sering dikenal dengan potasium klorat lah. Sedikit memaparkan ya kawan, kalium klorat adalah senyawa yang mengandung kalium, klorin, dan oksigen, yang mana bahan ini bisa kawan dapatkan di korek api yang jenis batangan kayu ya kawan. Jadi jangan terkejut jika kawan-kawan ada yang lihat channel yang bereksperimen menancapkan bilah kepala korek api pada tanaman kelengkeng. Tambul lampotnya bisa membuat kelengkeng tersebut timbul bunga dan buah. Sekilas singkat ya kawan, penjelasan pupuk khusus booster kelengkeng. Sebenarnya tidak hanya potasium saja ya kawan. Potasium perklorat atau KClO4 juga bisa untuk booster. Bahkan pendatang barunya lagi ada yang jenis sodium klorat, NaClO3 kalau nggak salah itu, yang katanya lebih maknyos, hasil pengaplikasiannya yang lebih jos lah. Perlu kami ingatkan kembali kepada kawan-kawan, jika menggunakan produk seperti potasium klorat, harap berhati-hati ya kawan, jangan sampai terhirup dan tertelan. Menurut catatan Wikipedia yang kami kulik-kulik lah sedikit di internet, patut kawan ketahui bersama, salah satu kegunaan di bidang industri, potasium klorat ini bisa dipakai untuk bahan peledak ya kawan. Sekedar mengingatkan, jangan salah pengaplikasian, gunakan pada tempatnya yang bermanfaat dan tentunya ya kawan harus berfaedah lah. Lanjut ke topik utama kita hari ini ya kawan. Sebenarnya dari relung hati yang paling dalam lah, hati ini bilang eman sih ya kawan, karena usia ini tanaman kelengkeng baru ngemasukin usia 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun ya kawan, karena dibumikan di bulan 8 tahun 2021 kemarin, yang sekarang udah memasuki tahun 2022 bulan 12-an. Jika diambil dari parameternya bibit paman saya, Paman Lukman pun ini jauh sekali melencengnya ya kawan. Jika bibit versi beliau biasanya 2,5 tahun atau 3 tahun baru hasilkan buahan secara alami karena jenis K1 ya kawan. Sedangkan ini kelengkeng kami separuh umur standar dari kelengkeng versi bibit beliau pun jauh ya kawan, karena baru berumur 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan lah, tergolong muda ya kawan. Pucukannya pun belum tembus di 30 pucukan. Makanya kalau mengukur kelayakan, saya sendiri menyatakan kurang layak ya kawan, karena versi kami uji kelayakan ini kelengkeng, kalau di bunga buahkan ya harus di pucukan 50 lah stabilitasnya. Usia tanamnya taruhlah 2,5 tahun lah. Tapi mengingat namanya kita mau uji ini pohon, seberapa maksimal buah yang bisa dihasilkan dalam satu tandannya, seberapa tebal daging buahnya, dan seberapa banyak dumpulan pucukan yang akan bakal mengeluarkan buahan, maka kita lakukan pembusteran ya kawan, untuk pembuktian ini tanaman kelengkeng. Jadi jangan terlalu berharap nantinya sedumpolnya bisa berisi 2-3 kg lah. Bisa nempel dan kecantol setengah kilogram pun sudah syukur ya kawan. Dan cikal bunga buahan bisa ngelancir 5 pucukan pun dari 20 pucukan yang ada sudah termasuk lumayan lah ya kawannya. Ingat kawan, ilmu itu mahal, jadi
kita harus bayar lebih dini dengan cara pembuktian lebih awal. Ketika jikalau ini tanaman terbukti tak valid, kawan-kawan bisa takar, hemat waktu kawan untuk ganti ke jenis tanaman lain. Dan apabila tanaman yang kawan tanam terbukti kevalitannya, kawan lanjutkan dengan spekulasian yang lebih terukur lah. Artinya berani lebih jos lah. Pertimbangan kawan bisa tambah atau perdalam untuk hasilnya di kemudian hari. Oh ya kawan, video ini kami bikin dan dibuat terkhususkan serta teruntuk paman saya, Paman Lukman, untuk menjawab rasa penasaran beliau kepada ini kelengkeng jenis NK. Jujur ya kawan, di ruang lingkup desa kita, orang yang pertama kali nanam ini kelengkeng jenis NK adalah kami ya kawan. Kalau kawan-kawan masuk ke desa saya, desa Palapi, dari awal start gerbang Tugu 45 lah, sampai ujung perbatasan desa Pasar Batu, kelengkeng-kelengkeng yang bertebaran di pekarangan rumah warga adalah kelengkeng hasil perkembangbiakan vegetatif dan pembudidayaan paman saya ya kawan. Dan saya akui itu kelengkeng sangat amat genjah dan kalaunya berbuah super lebat. Cuman kawan-kawan tahu sendiri, jenis kristalin ini sangat amat berair dan kulitnya cepat mengering, kalah bersaing jika mau dijual buahkan secara pasar atau komersial melawan kelengkeng-kelengkeng impor yang seperti ada di pasaran. Mudah-mudahan dengan hadirnya produk ini, wajah NK ini bisa merubah mindset kitanya dan beliau agar bisa menerima produk yang terbilang baru lah di desa kami. Terbilang baru sih di desa kami. Kalaunya kawan-kawan di luar sana mungkin tidak asing lagi yang sudah menjalani berbudidaya kelengkeng jenis NK atau KTK ini. Jadi singkat ceritanya, ini nanti jika kelengkeng kita NK atau KTK ini bisa beliau icip satu buah saja ya kawan, atau sebutir aja beliau belah, lihat ketebalan daging buahnya, beliau bisa lihat dompolannya dalam satu tangkai atau tandannya seperti apa. Artinya secara visualnya dalam indera peraba beliau lihat semuanya dengan mata kepala beliau sendiri. Jika beliau rasa baik, maka akan kita kembangkan secara komersial ya kawan, khususnya skala kebun. Yang bakal kita incar pasarannya sekuat sekabupaten lah dulu. Nggak perlu muluk-muluk lah kita jual ke luar daerah, cukup di dalam daerah aja dulu. Semoga beliau juga menonton video ini ya kawan. Ingat kawan, Sandiaga Uno pernah bertutur kata, buat anak-anak muda seperti kami ini, kalau kita semua mau pilih jalur menjadi pengusaha, kita harus bergandengan tangan ya kawan. Jika zaman dulu tipe usahanya adalah sendiri-sendiri, sekarang udah beda cerita ya kawan. Kompetensi sekarang adalah kolaborasi. Jadi dengan number atau dengan kita bermitra, berkolaborasi, mungkin usaha kita dimulai nggak sama kita sendiri, tapi bisa berdua, bertiga. Kalau boleh diumpamakan, filosofinya seperti nyebrang jalan yang padat lalu lintas ya kawan. Kalau nyebrang sendiri kan takut, tapi kalau nyebrang jalannya berlima, berenam orang, terus lampunya di posisi merah pula, habis itu kita lewatin zebra cross, akhirnya apa kawan? Kita akan mampu mengatasi rasa ketakutan kita itu ya kawan. Dan terakhir, untuk mengatasi rasa takut lagi ya kawan, just do it, artinya lakukan saja. Karena dengan kita mulai, tiba-tiba usaha itu gagal, yakin aja kawan bahwa kalau kita mau sukses harus gagal dulu ceritanya. Ingat ya kawan, gagal itu adalah anak tangga untuk menuju kesuksesan. Pohon ini kelengkeng udah Mas Faisal lakukan pembusteran ya kawan. Mengenai prosesnya beliau yang handle lapangan. Sengaja kita pisahkan klip huntingnya atas kegiatan dan aktivitasnya pembusteran beliau agar durasi tonton ini nggak kepanjangan ya kawan. Karena di video ini kita berfokus dan khususkan menyuarakan isi hati aja sih, dan unek-unek aja ya kawan. Dengan jangan malu lah menyuarakan agar bisa didengar, walau suara itu hanya sebatas dengungan. Setidaknya kita ada hadir kita tanpa harus khawatir dengan cibiran lah. Semoga dengan kita tampilkan video ini, beberapa orang terdekat kami mau membuka pola pikirnya dan menerima kehadiran ini jenis kelengkeng yang paling banyak diminati sudah tahun-tahunan di luar Pulau Kalimantan,
khususnya Pulau Jawa lah. Hanya saja belum familiar di desa kami, kota kami, kabupaten kami, provinsi kami. Oke kawan, kita tunggu daun muda dan pucukan penghantar bunganya. Ya kawan, ya, sekitaran 30 atau 40 hari ke depannya, terhitung dari sekarang ya kawan. Semoga ngelancirnya pucukan buah maksimal lah ya kawannya. Sekian kawan, curhatan hati kita hari ini, edisi suara hati, serta unek-unek kita di kepala. Semoga bermanfaat. Salah tutur kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.